Sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para pensiunan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Ada informasi yang menggembirakan ya untuk para pensiunan dan calon pensiun ya, yang ini akan memberikan kesejahteraan ya yang lebih daripada yang sebelumnya, yaitu di mana skema pensiunan ini akan diubah. Nah, untuk itu mari kita simak yang sebenarnya ya, seperti apa skema pensiunan yang akan diubah. Nah, menurut informasi bisa mendapatkan 1 miliar ya. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu subscribe dulu ya, like dan isi komentarnya. Sampai jumpa kembali ya dengan channel Up to Date Mas Guru yang akan memberikan informasi yang sangat menggembirakan ini. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Digodok pemerintah. Jika merujuk pada skema ini, aparatur sipil negara diperkirakan akan mendapatkan dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Anggota 7 Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto mengatakan hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan aparatur negara yang telah mengabdi puluhan tahun. Kendati demikian, Hendra belum dapat memastikan apakah dana tersebut akan diberikan secara tunai atau dalam bentuk stimulus lainnya. Bisa jadi stimulus, kemudahan, bisa jadi kan 1 miliar itu bisa jadi paketnya beda-beda, misalnya anaknya sekolah gratis misalnya gitu, kemudian yang bersangkutan pensiunan istri atau suami keluarga ya yang ke ring satunya, katakan anak istrinya berobat gratis misalnya gitu kan, mempunyai asuransi misalnya, atau dia mungkin nanti naik public transport gratis, itu kan bisa terakumulasi dalam nilai 1 miliar itu gitu. Atau mungkin dia juga uang pensiunnya itu kalau sekarang kan 80% dari gaji pokok misalnya, mungkin juga bisa misalnya 80% dari take home pay. Take home pay-nya sekarang berapa, kemudian gaji bukan dari gaji pokok, dari take home pay dia sekarang misalnya. Nah, itu dia ya, tadi kita tentunya masih menunggu seperti apa skema uang pensiunan ASN yang baru ini. Nah, kalau skema yang lama seperti apa sih sebenarnya pemirsa? Bayaran uang pensiunan ASN saat ini tentunya menggunakan skema PSU-Go. Dananya dari hasil iuran sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun Taspen. Kemudian ditambah dengan dana dari kas keuangan negara. Untuk pensiunan TNI dan Polri juga serupa, hanya saja pengelolaannya dilakukan oleh Asabri. Negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk belanja pensiun ASN. Jumlahnya di 2018 lalu saja ini mencapai 90,82 triliun rupiah. Angka ini meningkat setiap tahun hingga mencapai 112 triliun rupiah. Di 2022 angkanya pun juga diprediksi naik lagi menjadi 119 triliun rupiah. Dapat 124.960 orang pensiunan peserta tapera karena meninggal dan pensiun sampai triwulan ketiga 2021 belum menerima pengembalian dana tapera sebesar 567,5 miliar dengan rincian. Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR Republik Indonesia, izinkan kami memberikan sedikit catatan dan tanggapan terkait tabungan perumahan rakyat. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 31 Desember 2018. Pasal 1, Negara Republik Indonesia memberikan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Pasal 2,
Ayat 1. Nilai modal awal sebagai dimaksud dalam pasal 1 sebesar 2.500 miliar rupiah terdiri atas 2 triliun sebagai dana kelolaan yang hasil pengelolaannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan investasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat secara berkelanjutan. 500 miliar rupiah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan investasi Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat. Pasal 1 ayat 2, modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ayat 3, modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari APBN tahun anggaran 2018. Menimbang, pertama, hasil audit BPKRI 2021, kategori pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa pengelolaan dana tapera dan biaya operasional 2020-2021. Sebagai catatan tahun 2021 saja, tapera mengelola dana PNS aktif sebanyak 4.016.292 orang. Lokus pemeriksaan hanya di 7 provinsi pimpinan meliputi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Temuan BPKRI. Pertama, terdapat 124.960 orang pensiunan peserta tapera karena meninggal dan pensiun sampai triwulan ketiga 2021 belum menerima pengembalian dana tapera sebesar 567,5 miliar dengan rincian sebanyak 25.764 orang dari data BKN senilai 91 miliar rupiah. Kedua, sebanyak 99.196 orang pensiunan dari data Taspen senilai 476,4 miliar. B. Terdapat 40.266 orang peserta pensiun ganda dengan total dana tapera 133 miliar rupiah. Pemutakhiran status pekerja oleh pemberi kerja, proses pengembalian tabungan sesuai proses bisnis norma BP Tapera tergantung pada pemutakhiran data dalam menentukan status pekerja dari pemberi kerja diperoleh melalui portal. Penimbang kedua, bank kustodian yang disetujui OJK dalam laman resmi BP Tapera, yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, dan Bank Kaltimtara. Dengan ini saya merekomendasikan dan mempertanyakan di mana uang 2.500 miliar rupiah yang telah ditetapkan berdasarkan APBN 2018 yang tercantum dalam PP nomor 57 tahun 2018 dan di mana uang senilai 567,5 miliar itu baru 7 provinsi. Rekomendasi meminta BPKRI melalui pimpinan DPR RI lakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait. Pertama, pengelolaan dana tapera dan biaya operasional BP Tapera 2020 sampai 2023 di seluruh provinsi, jangan hanya di 7 provinsi. Kedua, meminta BPKRI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dana baper tarum PNS senilai 11,8 triliun milik kurang lebih 5,4 juta peserta yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera. Ketiga adalah meminta Bank BPKRI melalui pimpinan DPR RI agar melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait bank kustodian yang telah disetujui OJK, yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, Bank Kaltimtara dalam kaitan pengelolaan dana investasi dan dana tapera. Rekomendasi kedua, mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut tuntas terkait dana fiktif yang dilakukan. Nah itu ya, demikian ya Bapak Ibu para pensiunan, tekad pemerintah yang baru ya, di bawah pemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berupaya ya untuk mengubah skema pensiunan agar bisa pensiunan bisa lebih sejahtera ya, dan segala pengelolaan ini sedang diaudit ya supaya pengelolaannya ini bisa tepat dan bisa mensejahterakan para pensiun. Untuk itu sesuai dengan
semangat untuk memberantas korupsi, Presiden Prabowo telah menginstruksikan ya sebagai penegak hukum ya untuk bisa memberantas korupsi. Untuk itu maka dengan terberantasnya korupsi akan mensejahterakan ASN, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan semuanya, serta terutama untuk rakyat ya. Terima kasih telah menyimak video ini selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel Up to Date Mas Guru dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.